Asal mula nama Kebayoran, dari tanah partikelir hingga kota satelit. Kebayoran, sebuah kawasan yang terletak di Jakarta Selatan, adalah salah satu wilayah paling penting dalam perkembangan kota Jakarta. Kawasan ini dikenal sebagai kota satelit pertama di Indonesia yang dirancang untuk mengatasi kepadatan penduduk di pusat kota Jakarta. Namun, sebelum menjadi kawasan modern seperti sekarang, Kebayoran memiliki sejarah panjang yang dimulai dari masa kolonial Belanda. Nama Kebayoran sendiri menyimpan cerita menarik yang terkait dengan sistem tanah partikelir dan perkembangan masyarakat Betawi. Asal-usul nama Kebayoran. Nama Kebayoran diyakini berasal dari kata kebayuran yang merujuk pada pohon bayur, Pterospermum javanicum, sejenis pohon yang dahulu banyak tumbuh di kawasan tersebut. Pohon bayur dikenal karena kayunya yang kuat dan sering digunakan untuk bahan bangunan. Nama ini kemudian disederhanakan menjadi Kebayoran dan menjadi identitas kawasan tersebut. Versi lain menyebutkan bahwa nama Kebayoran berasal dari kata kebayoran dalam bahasa Betawi, yang berarti tempat tinggal atau wilayah yang dikuasai oleh seorang bayor, juragan atau tuan tanah. Hal ini terkait dengan sistem tanah partikelir yang berlaku pada masa kolonial Belanda, di mana tanah-tanah di sekitar Batavia dikuasai oleh para tuan tanah. Sejarah Kebayoran pada masa kolonial Belanda. Pada masa kolonial Belanda, Kebayoran merupakan bagian dari sistem tanah partikelir, di mana tanah-tanah di sekitar Batavia dijual atau disewakan kepada para tuan tanah. Tanah partikelir ini biasanya digunakan untuk perkebunan, pertanian, atau peternakan. Kebayoran pada masa itu masih berupa daerah pedesaan yang dikelilingi oleh hutan, rawa, dan perkebunan. Salah satu tuan tanah yang terkenal di kawasan Kebayoran adalah Cornelis Chastelein, seorang pengusaha Belanda yang juga dikenal sebagai pemilik tanah Depok. Chastelein memiliki beberapa wilayah partikelir di sekitar Batavia, termasuk sebagian wilayah Kebayoran. Pada masa itu, Kebayoran masih jauh dari hiruk-pikuk kota Batavia dan lebih banyak dihuni oleh masyarakat Betawi yang bekerja sebagai petani atau buruh perkebunan. Kebayoran sebagai kota satelit pertama di Indonesia. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Jakarta mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat. Kepadatan penduduk di pusat kota Jakarta mendorong pemerintah untuk mencari solusi dalam mengatasi masalah perumahan dan permukiman. Pada tahun 1948, pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengembangkan Kebayoran sebagai kota satelit pertama di Indonesia. Proyek pembangunan Kebayoran baru dimulai pada tahun 1949 di bawah pengawasan Muhammad Susilo, seorang insinyur Indonesia yang ditugaskan untuk merancang kawasan ini. Kebayoran baru dirancang sebagai kawasan permukiman modern yang terencana dengan baik, dilengkapi dengan fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, pasar, dan taman. Konsep pengembangan Kebayoran baru mengikuti model kota taman, Garden City, yang menekankan pada keseimbangan antara permukiman dan ruang terbuka hijau. Pembangunan Kebayoran baru selesai pada tahun 1950-an, dan kawasan ini segera menjadi tempat tinggal favorit bagi para pegawai pemerintah, tentara, dan kalangan menengah atas. Rumah-rumah di Kebayoran baru dirancang dengan gaya arsitektur modern, dilengkapi dengan halaman yang luas dan fasilitas yang memadai. Perkembangan Kebayoran di era modern. Di era modern, Kebayoran telah berkembang menjadi salah satu kawasan paling strategis di Jakarta. Kawasan ini terbagi menjadi dua wilayah utama, Kebayoran Lama dan Kebayoran Baru. Kebayoran Lama masih mempertahankan nuansa tradisional dan sejarahnya sebagai daerah pedesaan, sementara Kebayoran Baru menjadi kawasan permukiman elit dan pusat bisnis. Kebayoran Baru dikenal sebagai salah satu kawasan paling hijau di Jakarta, dengan banyaknya taman dan ruang terbuka hijau.
Salah satu ikon Kebayoran Baru adalah Taman Ayodhya, sebuah taman yang terletak di tengah kawasan ini dan menjadi tempat favorit warga Jakarta untuk bersantai atau berolahraga. Selain sebagai kawasan permukiman, Kebayoran juga menjadi pusat kegiatan ekonomi dan bisnis. Di kawasan ini, terdapat berbagai pusat perbelanjaan, perkantoran, dan fasilitas pendidikan ternama, seperti Universitas Nasional dan Sekolah Pelita Harapan. Kebayoran dalam budaya populer. Kebayoran tidak hanya dikenal sebagai kawasan elit, tetapi juga sering muncul dalam budaya populer Indonesia. Banyak lagu, film, dan novel yang mengambil latar belakang Kebayoran mencerminkan kehidupan masyarakat kelas menengah atas di kawasan ini. Salah satu contohnya adalah lagu Kebayoran yang dinyanyikan oleh musisi Indonesia, Gombloh, yang menggambarkan kehidupan di Kebayoran pada era 1970-an. Kesimpulan, asal mula nama Kebayoran mencerminkan sejarah panjang dan transformasi yang menarik. Dari tanah partikelir yang dikuasai oleh para tuan tanah pada masa kolonial Belanda, Kebayoran berubah menjadi kota satelit pertama di Indonesia yang terencana dengan baik. Kawasan ini tidak hanya menjadi simbol kemajuan dan modernitas, tetapi juga menyimpan nilai sejarah dan budaya yang tinggi. Meskipun telah mengalami perkembangan pesat, Kebayoran tetap mempertahankan nuansa hijau dan eksklusifnya, menjadikannya sebagai salah satu kawasan paling ikonik di Jakarta. Referensi: Eugen Adolf, Historical Cities of Jakarta. Jakarta, Cipta Loka Caraka, 1982. Syahab Alwi, Betawi, Queen of the East. Jakarta, Republika Penerbit, 2004. Sejarah Kebayoran, dari tanah partikelir ke kota satelit. Kompas, 18 Maret 2021. Kebayoran Baru, kota satelit pertama di Indonesia. Republika, 22 Februari 2020. Muhammad Susilo dan Perancangan Kebayoran Baru. Jakarta Go ID, 12 Januari 2021. Taman Ayodhya, oasis hijau di tengah Kebayoran. The Jakarta Post, 30 Agustus 2018.